Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Musalla Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat demikian juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para ibu sekalian, jemaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, alangkah baiknya kita berusaha untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada kajian kita yang terakhir. Pada kajian kita yang terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang zakat. Kita telah mengkaji bersama pada kesempatan yang terakhir. Di antara materi-materi yang telah kita pelajari adalah tentang makna dari zakat. Makna zakat adalah pertumbuhan atau penambahan. Secara bahasa, tumbuh atau bertambah. Dan secara istilah syar'i yang dinamakan dengan zakat itu adalah apa ibu kemarin? Satu hak yang ditentukan secara syariat pada harta tertentu dan untuk kelompok tertentu di waktu tertentu. Ini telah kita jelaskan bahwasannya yang namanya zakat itu adalah satu hak yang ditentukan oleh syariat pada harta tertentu. Tidak semua harta ada zakatnya. Kemudian yang berhak menerima zakat juga tidak semua orang, hanya kelompok tertentu saja. Demikian juga pengeluarannya, zakat itu dikeluarkan di waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Ini yang telah kita pelajari. Kita lanjutkan lagi murajaahnya, mengulang pelajarannya. Hukum dan kedudukan zakat. Zakat hukumnya adalah wajib pada harta-harta tertentu dengan syarat-syarat yang akan disebutkan sebagaimana kita telah sebutkan kemarin. Dan zakat ini termasuk bagian daripada rukun Islam. Dan disebutkan zakat ini setelah salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan salat sering kali di dalam Al-Qur'an menyebutkan zakat. Bahkan disebutkan lebih dari 80 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat, kemudian setelahnya zakat. Dikarenakan saking pentingnya ibadah zakat ini, maka sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sungguh aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama di dalam pensyariatan zakat. Hikmah yang pertama adalah merealisasikan kehambaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya
Yaitu apa? Perintah Allah yang terkait dengan harta, yaitu zakat ini. Yang kedua adalah mensucikan orang yang berzakat atau mengeluarkan zakat ini dari sifat bakhil. Orang yang mengeluarkan zakatnya, insya Allah orang ini akan terbebas dari sifat bakhil. Kemudian yang ketiga, mensucikan harta yang dizakati. Mensucikan harta yang dizakati. Demikian juga Allah Ta'ala berkenan untuk menjadikan harta yang dizakati itu semakin bertambah, semakin berkah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Yang namanya sedekah itu tidak mengurangi manfaat dan keberkahan dari harta. Kemudian juga di antara hikmah yang disebutkan adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Kita punya kepedulian kepada mereka, dan dengan semacam itu akan tumbuh rasa saling cinta, kasih sayang di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Hikmah yang kelima yang telah kita sebutkan adalah penjagaan masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang terkait dengan harta, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Hikmah yang keenam adalah menghilangkan kebencian yang ada pada orang fakir terhadap orang kaya. Itu aja kemarin yang kita sebutkan hikmahnya. Ada apa lagi? Oh, yang setelahnya iya. Hikmahnya itu kemarin. Kemudian syarat wajib zakat itu juga telah kita pelajari, kita sebutkan insyaallah. Syarat wajib zakat ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Tidak ada kewajiban zakat kepada orang-orang non-Islam. Yang maknanya adalah jika ada orang non-Islam masuk ke dalam agama Islam, maka tidak diminta untuk menunaikan apa-apa yang telah lalu. Demikian juga kalau seandainya ada orang non-Islam mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukanlah orang yang memang dibebani syariat dengan syariat Islam ini. Kemudian yang kedua, al-hurriyah, yaitu apa? Merdeka, bukan seorang budak. Yang kena kewajiban zakat adalah orang-orang yang merdeka, bukan budak. Karena apa sebabnya? Budak dan budaknya itu sendiri dan harta yang dimiliki itu semuanya adalah milik tuannya. Dia saja itu adalah harta tuannya, apalagi apa yang dia miliki secara otomatis. Kemudian syarat wajibnya zakat yang ketiga adalah memiliki nisab. Harta itu telah mencapai nisab, yaitu batasan minimal harta dikenai zakat. Nisab itu berbeda-beda satu harta dengan harta yang lainnya. Kemudian syarat yang keempat adalah sempurnanya kepemilikan. Artinya dimiliki oleh seorang, oleh pribadi tertentu. Bukan harta yang milik bersama, bukan milik pemerintah seperti itu, atau bukan milik lembaga sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, yang terakhir yang kita pelajari adalah apa? Sudah berumur 1 tahun. Sudah berumur 1 tahun. Kecuali pada zakat apa? Zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian itu dikeluarkannya kapan? Di saat panen. Di saat panen. Pembahasan terakhir yang telah kita kaji di kesempatan yang lalu terkait dengan zakat apa? Utang, ya. Kalau seorang punya piutang pada orang lain, tolong dijawab Ibu.
Kalau seorang punya piutang pada orang lain di atas nisab dan sudah berumur 1 tahun, siapa yang mengeluarkan zakatnya ini? Yang punya piutang. Yang mengeluarkan zakatnya siapa? Yang punya piutang. Namun di sana disyaratkan jika yang diberi pinjaman itu adalah orang yang sanggup melunasi. Jika yang meminjam itu adalah orang yang sanggup melunasi. Umpamanya ibu punya memberikan pinjaman ke seorang, nilainya sampai 100 juta umpamanya. Di atas nisab atau belum? Sudah. Ketika berumur 1 tahun, ada kewajiban zakat di sana. Yang mengeluarkan siapa? Ya ibu yang memiliki harta tersebut. Bukan yang minjem, karena yang minjem ini nggak punya duit itu miliknya siapa? Miliknya yang ngasih pinjaman. Yang mengeluarkan yang ngasih pinjaman. Ketika sudah berumur berapa? 1 tahun. Tetapi dengan syarat tadi, ketika orang yang minjam ini adalah orang yang bisa melunasi, bukan orang yang bangkrut. Kalau orang sudah bangkrut, maka tidak ada zakatnya di sini. Karena bagaimana? Mau menzakati apa? Hartanya sudah habis. Nggak ada. Kalau seandainya kemarin kita telah sebutkan, kalau seandainya sampai beberapa tahun, ternyata kok hartanya ini baru balik. Orangnya tadinya bangkrut, kemudian sampai 5 tahun, kemudian datang lagi, ini hartanya dengan saya kembalikan. Utang saya lunas 5 tahun, padahal janjinya cuma setahun umpamanya seperti itu. Sekian tahun, gimana ini? Dizakati apa tidak? Wallahu a'lam, dizakatinya berapa kali? Sekali saja di saat menerima harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang telah kita pelajari di kesempatan yang terakhir. Kita bahas pada pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan materi kita. Adalah tentang al-amwal az-zakawiyah. Al-amwal az-zakawiyah. Harta-harta yang dikenai zakat. Harta-harta yang dikenai zakatnya. Sebagaimana dalam pengertian zakat, itu sudah kita paparkan, kita jelaskan bahwasannya tidak semua harta itu ada zakatnya. Hanya harta-harta tertentu saja yang ada zakatnya. Maka kita akan mempelajari harta apa saja yang ada kewajiban zakatnya. Penulis mengatakan al-muradu anwa'ul amwal allati tajibu fiha zakah. Yang dimaksudkan di sini adalah macam-macam harta yang ada kewajiban zakat padanya. Wa hiya arba'atu anwa'. Dan harta-harta yang kena kewajiban zakat ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Harta-harta yang ada zakatnya itu 4 macam. Awalan, yang pertama, bahimatul an'am. Yang pertama adalah zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Nanti kita akan bahas perincinya. Yang kedua, thaniyan, al-khariju minal ardi. Apa-apa yang keluar dari bumi. Apa-apa yang keluar dari bumi. Hasil pertanian dan sejenisnya nanti.
Kemudian yang ketiga, al-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak. Rabi'an yang keempat adalah urudut tijarah. Urudut tijarah yaitu barang dagangan. Barang dagangan. Inilah 4 macam harta yang dikenai kewajiban zakat. Kita ulangi, yang pertama tadi apa? Hewan ternak. Yang kedua, yang keluar dari bumi. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, barang dagangan. Para ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan perinci sekarang tentang apa-apa yang tadi disebutkan secara global. Yang pertama adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Yang dimaksudkan dengan hewan ternak adalah anwa' thalathah. Yang dimaksudkan hewan ternak itu ada 3. Al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Hewan ternak yang ada zakatnya itu adalah 3 saja. Apa? Unta, sapi, dan kambing. Kalau di kita kerbau. Kerbau sebagian ulama mengkategorikan sebagai bagian dari keluarga sapi. Jadi jenis daripada sapi. Kalau di kita berarti tinggal berapa? Sapi sama kambing saja. Kalau kebun binatang ada zakatnya? Kenapa kebun binatang nggak ada zakatnya? Karena tidak diternakan. Demikian juga yang punya siapa? Kadang-kadang sebagian kebun binatang yang punya pemerintah, bukan apa? Bukan milik pribadi. Kalau yang punya milik pribadi, ternyata apa? Didapati miliknya punya cuma paling berapa ekor. Kemudian apa? Dilihat lagi juga syarat yang lainnya nggak terpenuhi. Rumputnya dicarikan gitu. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi binatang ternak atau hewan ternak yang ada zakatnya itu adalah unta, sapi, dan kambing. Qala wa yushtaratu liwujubi zakati fiha idafatan ila syurut al-'amah syartan. Disyaratkan untuk wajibnya zakat pada 3 hewan ternak ini, unta, sapi, dan kambing, adalah apa? Ditambahkan kepada syarat yang telah lalu. Syarat wajibnya zakat ada berapa? Syarat wajibnya zakat kemarin ada berapa? 5. Ditambahkan kepada syarat yang 5 itu 2 syarat lagi. Ditambahkan 2 syarat. Jadi ketika mau mengeluarkan zakat apa? Zakat hewan ternak, lihat syarat yang 5 itu terpenuhi atau tidak. Kalau sudah terpenuhi, tambahi lagi 2 syarat. Apa syarat yang ditambahkan di sini? 2 syarat ini. Yang pertama, antakuna sa'imah. Hendaknya binatang ternak itu adalah binatang yang digembala. Binatang yang digembala. Sepanjang tahun atau mayoritas waktunya itu digembala gitu. Enggak sepanjang tahun total gitu digembala. Ya, sebutkanlah prosentasenya itu lebih banyak apa digembalanya ketimbang apa dicarikan rumput.
Fa idza kana yu'allifuha sahibuha fala zakata fiha illa idza u'iddat lit-tijarah. Jika pemiliknya itu yang mencarikan rumputnya, maka tidak ada zakatnya. Punya kambing, punya sapi, tetapi pemiliknya itu senantiasa nyarikan rumput, pakannya itu dari apa? Dicarikan gitu. Maka tidak ada zakat padanya, illa idza u'iddat lit-tijarah, kecuali jika dipersiapkan untuk perniagaan. Kecuali jika diniatkan untuk perniagaan. Jelas syarat yang ini? Jadi dikenainya zakat itu ketika apa? Ketika binatang ternak atau hewan ternak ini digembala. Kenapa? Jumlahnya nanti ada ketentuan lagi. Ini kan belum. Jumlahnya itu syarat yang keberapa, Ibu? Syarat yang ketiga kemarin kan, harus apa? Nisabnya itu ada. Harus ada nisabnya. Kemudian syarat tambahan yang kedua tambahannya adalah alla takuna mu'addah lil amali. Hewan ternak itu tidak disiapkan untuk melakukan pekerjaan. Hewan ternak itu tidak disiapkan untuk apa? Melakukan pekerjaan. Seperti apa contohnya pekerjaan yang bisa dilakukan hewan ternak itu? Membajak. Sebagian daerah pakai sapi, ya kan, untuk membajak tanah gitu ya. Kalau seperti itu maka ya sudah tidak termasuk dalamnya. Jadi yang kena zakat itu adalah hanya yang memang dimiliki begitu saja tanpa disiapkan untuk apa? Tanpa disiapkan untuk melakukan pekerjaan. Sekarang kita akan pelajari bersama tentang nisab zakat hewan ternak dan berapa yang dikeluarkan. Nisab zakat hewan ternak dan berapa yang dikeluarkan. Sebagaimana para ibu telah mengetahui bahwasanya yang dinamakan dengan nisab itu batasan minimal harta dikenai apa? Zakat. Kita akan bahas pertama kali yaitu pada unta. Meskipun di kita nggak ada, tetapi ini bagian dari syariat, termasuk penjagaan syariat adalah kita berusaha untuk memahaminya. Nisab zakat itu dimulai dengan 5 ekor unta. Kalau sudah punya 5 ekor unta,
dan umur kepemilikannya sudah berapa? 1 tahun. Maka ada zakatnya. Maka ada zakatnya. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Berapa? Kepemilikan 5 ekor unta sampai 9 ekor unta. 5 ekor unta sampai 9 ekor unta dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Zakatnya bukan unta. Kalau 5 ekor unta dikeluarkan 1, Masya Allah, berat banget ini zakatnya. 5 ekor unta sampai berapa? Sampai 9 dikeluarkan 1 ekor kambing. Bagaimana kalau seandainya orang sudah punya 5 ekor unta? Ketika mau 1 tahun, kemudian dia jual 1 gitu. Boleh apa tidak? Ya terserah dia. Terserah dia yang punya kok. Dia yang punya. Ketika dia punya onta sudah 5 ekor, ternyata pas mau umur 1 tahun kepemilikannya dia jual 1. Kena kewajiban zakat apa tidak? Ya tidak. Kalau seandainya itu dijadikan sebagai senjata untuk lari daripada kewajiban, ya urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Tetapi apa? Yang menarik zakat, apakah harus mengatakan kalian ini macam-macam ini kan? Padahal sudah dilihat ya pemilikannya, nggak bisa seperti itu. Ya sudah urusan dia dengan Allah. Kemudian 10 ekor sampai 14 ekor. 10 ekor unta sampai 14 ekor. Dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Lihat perbandingan yang sangat jauh tentunya antara harta yang dimiliki dengan harta yang dikeluarkan. 10 ekor unta kan harganya mahal banget. Dikeluarkan cuma 2 ekor kambing. Kemudian yang setelahnya 15 ekor sampai 19 ekor. 15 ekor unta sampai 19 dikeluarkan 3 kambing. Zakatnya 3 kambing. Setelahnya 20 ekor sampai 24. 20 ekor unta sampai 24 ekor unta. Zakatnya 4 kambing. Ini kepemilikan sampai 24 ekor unta kan sudah banyak banget. Coba kalau dilepaskan di jalan dekat sini, Bu. Unta 24 ekor. Ramainya seperti apa? Ternyata zakatnya itu cuma 4 ekor kambing. Dari 25 ke atas, kepemilikan unta 25 ke atas, itu baru mulai zakatnya dengan unta. 25 ekor sampai 35 ekor. 25 ekor sampai 35 ekor. Zakatnya seekor unta betina umur 1 tahun. 25 sampai 35 ekor unta, zakatnya berapa? 1 ekor unta umur 1 tahun. Lihat, untanya besar-besar, yang dikeluarkan zakatnya yang paling kecil 1 tahun, yang umurnya masih muda banget.
Kita sebutkan semuanya saja sebagai sebagai kelengkapan dari belajar tentang zakat ini. 36 ekor sampai 45 ekor. 36 sampai 45 ekor. Apa? 25 sampai 35. Nah. Sekarang 36 sampai 45. Yang dikeluarkan adalah unta betina berumur 2 tahun. Zakatnya 1 ekor. Zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Empat 46 sampai 60. 46 sampai 60. Zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Enam 61 sampai 75. 61 sampai 75. Zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun. 1 ekor unta betina berumur 4 tahun. (76 sampai 90). 76 sampai 90. Zakatnya 2 ekor unta usia atau umur 2 tahun. Betina, unta betina. 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Kemudian 91 sampai 120. 91 sampai 120. Zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun. Kemudian yang terakhir terkait dengan ini adalah 121 ke atas. Kepemilikan unta lebih dari 121. Tiap kelipatan 40. Tiap kelipatan 40 zakatnya seekor unta betina umur 2 tahun. Setiap kelipatan 40 zakatnya seekor unta betina umur berapa? 2 tahun. Setiap kelipatan 50, setiap kelipatan 50 zakatnya 1 ekor unta betina
umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Jadi setiap 121 ke atas itu bisa memilih mau mengeluarkan yang tadi, yang pertama atau yang kedua. Nah, yang ini boleh memilih antara mengeluarkan apa? Seekor unta yang setiap kelipatan 40 itu kan. Jadi kalau 120 ke atas, 121 ke atas, itu kan tinggal dihitung saja. Umpamanya punya 200 ekor. 200 ekor itu bisa mengeluarkan dengan yang umur 2 tahun atau yang umur 3 tahun. Silahkan milih gitu. Kalau seandainya sekarang dihitungnya dengan kelipatan 40, 200 berarti ada berapa? Ada 5. Kalau dihitung dengan yang 50 kelipatan 50, maka cuma ada 4 keluarkannya gitu. Cuma umurnya beda. Berarti contohnya belajar 121 zakatnya berapa? Kenapa? 121 zakatnya berapa unta? Kalau 121 ya tinggal dihitung saja 100-nya. Dihitung sekarang 120 kelipatan 40 yang masuk kan 40 kan ya, 40 kali 3 berarti 3 ekor 3 ekor yang usia 2 tahunan. Kalau seandainya sekarang punyanya 150, maka yang masuk yang lebih gampang, yang masuk yang yang usia 3 tahunan, mengeluarkan berapa? 3, seperti itu. Kenapa yang untuk mengeluarkan zakat betina? Kenapa? Kenapa yang mengeluarkan zakat betina? Memang ketetapannya seperti itu. Memang ketetapannya seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Kenapa sebabnya seperti itu? Enak-enak yang laki-laki yang jantan gitu. Kenapa? Betina. Betina lagi mau angkatan gitu. Angkatan sudah siap dikembangkan. Wallahu alam, setahu saya dikeluarkan kalau bisa hewan, kalau tidak ada ya nilainya gitu. Kalau tidak ada nilainya. Kita lanjutkan yang setelahnya, yaitu kadar wajib zakat pada sapi. Nisabnya. Sekarang kita dimulai zakat pada sapi ketika sudah mencapai jumlah 30 ekor. 30 ekor.
Jadi perhitungannya mulai dari 30 ekor sapi sampai 39 dikeluarkan, ini boleh jantan ibu, zakatnya seekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Dikeluarkan berapa? Seekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. 40 sampai 59. 40 sampai 59. Dikeluarkan satu ekor sapi betina umur 2 tahun. Empat 40 sampai 59 tadi berapa zakatnya? Satu betina umur 2 tahun. Kemudian setelahnya, wallahu a'lam, setelahnya adalah apa? Setiap 30 ekor sapi dikeluarkan berapa? Satu ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Setiap 30. Umpamanya tadi kan kita sebutkan 40 sampai 59. Dikeluarkan berapa? Satu betina umur 2 tahun. Kemudian setelah itu kan sudah berapa? 60. Berarti 60 tinggal ngambil yang tadi saja sudah. Dikeluarkan 2 ekor kalau 60. Dua ekor yang umuran setahunan. Bebas. Kalau sekarang hitungan 70 umpamanya sekarang. Gampang apa tidak? 70 hitungnya gimana? Ya 30 dikeluarkan, 40 dikeluarkan, kan jadi ketemu sudah. Yang umur 2 tahun, yang umur 3 tahun. Setahun sama 2 tahun ya. Apaan? Seperti itu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing. Mulai berapa dikeluarkan zakat? Nisabnya adalah mulai 40 ekor. 40 ekor kambing. (40 sampai 120) zakatnya 1 ekor kambing. 40 sampai 120 berapa? 1 ekor kambing. Yang berapa tahun umurnya? Kalau kambing jenis gibas yang besar, setahun sudah enggak apa-apa. Tetapi kalau kambing yang kambing kecil itu umurnya 2 tahun.
Jadi yang dikeluarkan zakatnya dari 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing. Kambing yang mau dikeluarkan ini kalau jenisnya gibas yang umur setahun. Kalau yang jenisnya selain gibas artinya kambing yang kecil itu berapa? 2 tahun. Kemudian setelahnya 121 sampai 200. 121 sampai 202 ekor kambing. 201 sampai 300 3 ekor kambing. Di kita kayaknya nggak ada yang kena. Kalau syarat-syarat tadi diterapkan semuanya, ada yang kena nggak ya? Kemudian 300 ke atas ya setiap kelipatan 100 tambah 1 gitu. Setiap kelipatan 100 tambah 1. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan? Gimana? Yang ketiga memiliki nisab berapa jumlah pemilikan. Iya. Sudah 1 tahun dimiliki. Tapi kalau zakat profesi ini bagaimana? Tidak ada zakat profesi. Nah itu semuanya nggak ada ya? Setahu saya tidak ada. Ya kalau dipaksakan untuk mengeluarkan ya. Itu gimana lagi gitu. Apalagi sudah tahu-tahu sudah dipotong kita. Profesi itu penghasilan. Nanti kan belum 1 tahun belum bisa tiap bulan misalnya 3 juta, 4 juta untuk biaya anak-anak sekolah kok udah habis. Memang 10 juta aja kalau sekarang dipakai habis ya sudah nggak ada zakatnya. Allahu a'lam bishawab. Tadi cara menghitung zakatnya misalnya kita punya kambing 303 ya. Berarti dia akan mengeluarkan total 6 ya, 6 ekor ya. Jadi yang 40 sampai 121 ekor. Di atas 300 tadi, di atas 300 setiap kelipatannya 3 saja. Karena 40 itu mulai dikenakan sampai 120 itu kan masih 1. Allahu a'lam bishawab. Tadi udah bilang biswa akan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui mana yang benar. Allah yang mengetahui tentang sesuatu yang benar gitu. Bisa diartikan seperti itu. Kalau peternakan tadi kan kita telah sebutkan bahwasanya kalau yang disediakan untuk apa? Untuk perdagangan, maka zakatnya kepada zakat harta perniagaan, bukan zakat peternakan seperti ini. Seperti peternakan ayam gitu, peternakan kambing, peternakan apalagi sapi gitu yang besar gitu ya. Maka itu niatannya sudah untuk apa itu? Untuk perniagaan. Yang dijual seperti itu, maka wallahu a'lam ini masuknya kepada zakat apa? Urudut tijarah. Kenapa?
Bukan pembahasan yang enggak seperti ini. Karena kalau peternakan kebanyakannya makanannya disiapkan semuanya, sudah enggak kena zakat ini kan? Karena makanya tadi ada pembatasan dengan syarat-syarat yang disebutkan ini dibatasi. Mana yang dikatakan sebagai binatang hewan ternak dan yang selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.